Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan berita tentang dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang kaya di Tiongkok menjadi semakin ingin berimigrasi. Dalam laporan migrasi kekayaan global terbaru, jumlah imigran kaya di Tiongkok menempati urutan pertama dalam daftar migrasi kekayaan. Simak berita selengkapnya. Dalam beberapa hari terakhir, dokumen Siprus membeberkan daftar anggota Kongres Rakyat dan anggota Chinese People's Political Consultative Conference atau CPPCC yang diam-diam berimigrasi ke luar negeri. Pada tanggal 25 Agustus, Deutsche Welle melaporkan bahwa Siprus, anggota Uni Eropa, meluncurkan rencana investasi Siprus pada tahun 2013. Menurut rencana ini, melalui pembelian real estate dan bentuk investasi lain di area lokal setidaknya 2,15 juta euro, publik dapat mengajukan permohonan untuk dapat memiliki paspor emas. Siprus, negara Uni Eropa, menyetujui 1.400 paspor emas antara tahun 2017 dan tahun 2019, di mana lebih dari 500 dikeluarkan untuk orang-orang Tiongkok. Ini adalah konten yang diungkapkan oleh Al Jazeera. Paspor Siprus dapat memberikan banyak keuntungan, tidak mengharuskan orang untuk tinggal di sana serta menjamin kebebasan untuk masuk dan keluar ke 26 negara Uni Eropa lainnya dan untuk bekerja di sana. Reporter investigasi Al Jazeera menemukan dalam bocoran dokumen ini bahwa di antara sekitar 500 orang Tiongkok yang dinaturalisasi, termasuk pria terkaya di Asia, kepala keluarga wanita Country Garden Yang Huyan, dan ayahnya pendiri dan ketua Dewan Country Garden Yang Kuo Chiang, memiliki gelar anggota CPPCC. 500 orang Tiongkok yang dinaturalisasi juga termasuk wakil-wakil Kongres Rakyat dan anggota CPPCC dari beberapa provinsi dan kota. Informasi publik menunjukkan bahwa Lu Wenpin, seorang wakil Kongres Rakyat kota Chengdu, memperoleh paspor Siprus pada Juli tahun 2019. Chen Anlin, anggota Konferensi Konsultasi Politik Distrik Huangpi di Wuhan, memperoleh paspor Siprus pada Juli tahun 2018. Fu Chengchun, mantan anggota CPPCC Xinhua di Zhejiang pada November 2017 dan anggota komite CPPCC Santong Pin Chow Chow Chen Peng Suara pada Februari tahun 2019, ia memperoleh paspor Siprus. Menurut hukum komunis Tiongkok, begitu orang-orang ini diketahui memiliki status asing, mereka akan didiskualifikasi sebagai perwakilan Kongres Rakyat Nasional atau CPPCC. Media Hong Kong menyebutkan bahwa mereka yang memegang posisi penting di perusahaan milik negara juga tidak diperbolehkan memiliki paspor asing. Namun dalam daftar yang diungkapkan oleh Al Jazeera, Presiden China Research Power Tang Yong memperoleh paspor Siprus pada Januari tahun 2019. Pada bulan Desember di tahun yang sama, dia dipindahkan dari China Research Land ke China Research Power sebagai presiden. Media Jerman mengatakan bahwa saat ini negara kecil Mediterania rencana investasi Siprus masih dilaksanakan. Siprus adalah anggota Uni Eropa. Setelah dilanda krisis keuangan, Siprus menggunakan cara menjual kewarganegaraannya untuk menghasilkan pendapatan. Padahal pada awal tahun 2018, tercatat 76% anggota CPPCC dan 57% deputi NPC memiliki paspor asing. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut di Beijing, menurut survei yang dilakukan oleh Central Commission for Discipline Inspection, data Februari tahun 2011, selama 2 sesi di tahun 2012, 76,77% deputi CPPCC memiliki paspor asing dan 57,47% deputi NPC memiliki paspor asing. Dengan kata lain, 2 sesi yang diadakan di Beijing pada dasarnya dapat dikatakan sebagai 2 sesi di mana warga negara asing mewakili warga negara Tiongkok. Sebuah sumber di Beijing juga mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang terlibat dalam penjualan kualifikasi untuk menjadi deputi di Kongres Rakyat Nasional dan CPPCC. Pada waktu itu di Tiongkok hanya membutuhkan biaya 15 juta yuan untuk terpilih sebagai wakil dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Nasional, 25 juta yuan untuk dipilih sebagai wakil Kongres Rakyat Nasional. Laporan investigasi rahasia Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin ini juga mengungkap data penting yang menyebutkan, menurut data saat itu 84,35% kader di atas level Biro Komunis Tiongkok memiliki paspor asing. Perwakilan yang ditanyai tentang kewarganegaraan mereka saat itu antara lain Yang Lan, Teng Yaping, Chao Pensan, Chang Haiti, Rui Chengkang, dan lainnya. Ada juga perwakilan yang dituduh sebagai pejabat telanjang komunis Tiongkok yang telah memindahkan keluarga dan harta benda mereka ke luar negeri.
Menurut hukum komunis Tiongkok, orang Tiongkok tidak mengizinkan mempunyai kewarganegaraan ganda. Mereka yang menjadi warga negara asing secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Tiongkok. Orang asing tidak memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan di Tiongkok. Aktris ternama Kong Li kehilangan statusnya sebagai anggota Komite Nasional CPPCC karena menjadi warga negara Singapura pada tahun 2008. Dalam wawancara eksklusif dengan grup media The Apple Times, pakar sistem Tiongkok daratan Xin Chiling mengungkapkan sebelum Kongres Nasional Komunis Tiongkok ke-18 sebuah survei dilakukan secara internal. Anak-anak dari anggota keluarga Kongres Nasional Komite Sentral ke-17, anggota pengganti dan anggota Komisi Sentral untuk Inspeksi Disiplin telah menetap dan membeli rumah di luar negeri. Lebih dari 85% siap meninggalkan tugas dan melarikan diri. Lin Che, seorang profesor di Universitas Komunis Tiongkok, mengungkapkan selama 2 sesi Komunis Tiongkok tahun 2010 bahwa antara tahun 95 sampai tahun 2005 ada 1,18 juta pejabat telanjang di Komunis Tiongkok. Beberapa sarjana berkata bahwa hanya dengan melihat beberapa banyak pejabat Komunis Tiongkok yang mengirim anak-anak dan harta benda mereka ke luar negeri, maka dapat memahami seberapa besar kepercayaan yang dimiliki pemimpin Komunis Tiongkok terhadap sistem mereka. Orang-orang itu bisa kabur kapan saja, dan mereka masih tinggal di Tiongkok hari ini untuk memeras yuan terakhir dari renminbi sebelum rezim komunis Tiongkok runtuh. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.